Hari ini sehat? Sehat semua ya? Amin. Semua diberkati? Semuanya diberkati Tuhan? Amin. Tuhan mencukupkan, Tuhan memelihara, Tuhan juga yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dialah umatnya yang sudah diberkati Tuhan. Mari kita datang mengucap syukur kepadanya. Kita memerayakan kebaikannya di tempat ini. Baik saudara, saya mempersilakan saudaraku semuanya untuk bersaat teduh. Siapkan hatimu, pikiranmu. Biarlah semuanya boleh menjadi tanah yang subur bagi Tuhan memberkati kita sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
buat saudara-saudari semua, persilahkan. Apakah ada? Saya berikan waktu dan tempat. Oke, kalau tidak ada, mari kita menyiapkan hati untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. Di setiap nafasku Tuhan, kami membutuhkan firman-Mu, kami membutuhkan perkataan-Mu, dan kami adalah milik-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu yang berharga. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kepadamu
akan terus menuntun dan memimpin kami hari lepas hari, setiap langkah kami, setiap nafas kami. Biarlah Tuhan yang mau, Tuhan yang miliki, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang setia, yang mau mendengarkan suara gembala kami yang baik. Tuhan, kiranya Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, dan biarlah hati kami boleh melimpah dengan syukur, dan hati kami boleh menjadi tanah yang subur, untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu pada siang hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Selamat pagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin. Dan kita semua tahu bahwa kita hari ini karena kebaikan Tuhan semata. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita sama-sama dengar-dengaran dan cari tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ada banyak hal yang membuat kehidupan kita mengalami yang namanya kekhawatiran, rasa takut, cemas, gelisah, ya. Apa yang membuat kehidupan kita tidak menjadi tenang, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk mempercayai Tuhan sebagai Tuhan, mempercayai Allah sebagai Allah, bukan mengandai-andai bahwa kalau seandainya Allah atau kalau seandainya Tuhan itu berkenan. Tapi kita mempercaya bahwa Tuhan itu sang penentu kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang menentukan kehidupan kita. Ada banyak hal yang menentukan masa depan kita, dan ada banyak hal yang bisa merubah nasib kehidupan kita ke depannya, ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang dianggap sukses, orang-orang yang dianggap kaya, orang-orang yang dianggap berhasil itu berangkat dari orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Jadi bukan orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, ya. Orang yang tadinya, orang yang hari-hari ini menjadi orang yang setia, orang yang taat, bukan berarti dia bukan menjadi orang yang tanpa salah dan tanpa dosa. Tapi yang tadinya orang yang sekarang ini menjadi orang yang setia, dulunya adalah orang-orang yang tidak setia, bisa berubah menjadi setia. Karena apa? Ada sikap yang benar dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang memahami bahwa kehidupan ini berputar, ya, berputar. Ya, kalau berputar itu bisa jadi kalau tanpa as, tanpa klaker, tanpa itu akan menggelinding. Tapi saudara, ketika kita sadar bahwa kehidupan kita itu melekat pada porosnya, maka tidak akan menggelinding dengan sembarangan, ya. Oleh sebab itu saudaraku, siapa sang pengendali kehidupan umat manusia? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sikap yang benar akan merubah kehidupan kita. Banyak orang bermimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Banyak orang bermimpi rumah tangganya bahagia dan diberkati. Banyak orang bermimpi bahwa anak-anaknya berhasil. Banyak orang bermimpi pasangannya berubah, ya. Banyak orang bermimpi bahwa usahanya ini berhasil dan diberkati Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau minggu yang lalu saya memberikan isu tentang tahu bulat, ya.
Sampai saya cari tahu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa pengusaha tahu bulat itu begitu tidak menyerah dalam usahanya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ternyata pengusaha tahu bulat ini memiliki target. Apa targetnya? Targetnya itu 1 hari 1000 butir. Saya dapat informasi seperti itu, ya. Targetnya minimal 1 hari itu 1000 butir. Apakah itu laku? Jawabannya ya, laku, tercapai. Goal settingnya tercapai, 1000 butir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, paling tidak pendapatan ada untuk kos bahan bakar, ada pendapatan untuk bayar karyawan, ada pendapatan untuk yang punya, ada pendapatan untuk cicilan mobil. Sudah gue, goal settingnya, mimpinya, visinya ini tercapai dengan asumsi bahwa usahanya pasti laku. Tapi berbagai bidang usaha yang lain dikatakan boro-boro laku bro, ya. Jualan 1 hari penuh tidak memadai, ya. Pengalaman saudaraku yang dikasih Tuhan, istri saya itu kalau bikin hamburger handmade paling 5, paling banter 10. Kalau habis semua 10-10-nya puji Tuhan. Tapi terkadang cuma laku 5, laku 6, laku 7, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi istri saya ini tidak menyerah untuk bangun pagi dan membuat dagangan. Ya walaupun hasilnya tidak seberapa, tapi ada niat usaha, mau berusaha, saudaraku yang dikasih. Tapi ada juga yang cuma titip 4 nasi bungkus nasi kuning. Ini info dari Bu Suci. Titip 4 aja tidak laku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kalau 4 itu satu bungkus berapa Bu Suci? 5.000. Kalau 4 itu cuma 20.000. Ya, untuk makan pagi, siang, malam 3 kali habis babon-babonnya. Ya kan? Ini pun tidak laku. Tidak ada anak yang beli. Bisa bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sementara target tahu bulat itu sampai 1000 butir tercapai. Mungkin imannya kurang kuat. Ya. Mungkin peminatnya yang kurang banyak. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan kita. Nah, apa yang mempengaruhi kehidupan kita? Sikap yang benar akan merubah kehidupan kita. Atau dengan kata lain, sikapmu menentukan masa depanmu. Sikapmu menentukan nasibmu. Sikapmu menentukan takdirmu. Ya memang aku anak yang bodoh, kan? Ya memang aku anak yang lemah. Ya memang aku anak orang gak punya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapakah yang menciptakan Facebook, owner Facebook? Apakah dia anak orang kaya? Apakah dia berhasil dalam pendidikannya? Ternyata dia adalah orang yang biasa-biasa, dan dalam pendidikannya dia drop out. Tapi dia bisa berjuang untuk merubah nasibnya dengan sebuah ketekunan. Gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Nah hari ini banyak orang gagal 1, 2, 3 sudah menyerah. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sikapmu menentukan kehidupanmu, saudaraku. Hal yang pertama, apa yang menentukan, yang dapat merubah kehidupan kita, merubah nasib kita hari besok,
1 minggu, 2 minggu, sebulan, 1 tahun, 5 tahun ke depan, ya. Apa yang merubah kehidupanmu? Yang pertama, faktor yang pertama adalah pikiranmu. Katakan pikiran. Jadi pikiran kita menentukan apa yang terjadi nanti ke depan. Apa yang terjadi hari besok, apa yang terjadi minggu depan, apa yang terjadi bulan depan, tahun depan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran-pikiran ini akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, ya. Ayub berkata, pasal 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayub pernah mengalami yang namanya penderitaan yang begitu luar biasa. Dia punya sahabat karib, sahabat kental, bestie. Tapi ketika mengalami kesusahan, penderitaan, teman-temannya justru menghakimi dia, ya. Bukan hanya itu, dia kena sakit penyakit yang parah sampai dikatakan dia menggarukin kulitnya, batok kepalanya dengan apa? Beling, luka semua. Ayo. Bahkan ia sempat berkata, mengapa aku terlahir ke dunia ini? Mengapa saya harus lahir? Saudaraku yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu ketika saya sama istri sedang menengok nobar di alun-alun, ketika ada bola, ya, saya menjumpai salah satu counter es kopi di pojokan alun-alun itu, saudara. Dan saya sudah beberapa kali ngobrol dengan yang punya dan yang kerja di situ. Cerita punya cerita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Anak ini adalah anak broken home. Anak broken home itu papa mamanya bisa cerai, ya kan? Sementara papanya, yang tadinya papanya ini orang yang cukup punya karena pegawai negeri, tapi karena banyak mainan labubu, ya, akhirnya apa? Habis ludes harta kekayaannya, ya. Papanya kawin lagi, mamanya tahun depan mau kawin 1 tahun ke depan. Dan anak ini seorang anak laki-laki yang katanya dia tidak mendapatkan figur seorang laki-laki, figur seorang bapak, kasih sayang seorang bapak. Bahkan dia mengalami traumatis bahwa dia tidak mengenal bapak yang baik. Sampai dia kehidupan sehari-hari, ya, terjun ke dunia diskotik, ya kan? Mengapa seperti itu? Karena di situ yang memberikan penghiburan demi penghiburan, ya kan? Ketemu dengan di klub-klub, nah, teman-temannya bapak itu, wow, keren-keren, seleb-seleb, ya. Jadi saya punya keuntungan bergaul dengan mereka. Saya bisa mengenal dunia mereka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak ini merasa tidak punya bapak. Ketika dia berkata, ibuku tahun depan mau nikah lagi. Kamu tahu calon bapakmu? Saya tidak peduli, karena masih 1 tahun ke depan. Dan dia jualan ini ikut orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan 2 bulan kerja dia sudah bisa beli HP baru. Savingnya dia beli emas, ya, isunya emas hari ini lagi turun drastis katanya. Ya, cepat-cepat borong emas karena emas lagi murah katanya. Jangan kalau isunya
Emas lagi murah, cepet-cepet dijual, nanti jatuh harga. Hati-hati Bapak Ibu yang punya barang-barang berharga. Ketika tambahkan isu, Bapak Ibu habis ludes tanpa ada nilai sedikit pun. Nah, anak ini dia saving, ya, mencoba supaya hidupnya ini bisa berubah. Aku anak broken home, ya. Masih untung Bapak Ibu dia dapat rumah gono gini. Kalau enggak dia akan kemana saja mengikuti kaki melangkah, saudaraku ya. Tapi puji Tuhan saya bilang, bro, aku bilang gini, nasibmu sebenarnya tidak jauh beda dengan saya. Kenapa? Saya umur 9 bulan sudah tidak diasuh oleh bapak. Usia 9 bulan, bayi 9 bulan saya diasuh oleh nenek dan kakek. Jadi figur bapak itu memang gak punya. Saya punya figur bapak itu di jalan. Jadi nasibmu sama dengan saya. Mulai di situ sudah terjadi keakraban, ya. Mulai terjadi sentuhan chemistry bahwa saya dianggap sebagai orang dekatnya. Saudaraku, ini hasil saya bolang dengan istri saya beberapa kali untuk menjumpai, mendekati orang-orang yang seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan terima kasih Pak. Endingnya, ketika saya mau bayar kopi dan kopi itu, Pak, kopinya nggak ada harganya. Nggak tahu harganya berapa. Enggak, harus bayar. Enggak, harus bayar, saya bilang. Bayar. Padahal memang sudah ada harganya di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi di situ, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang ingin saya mau katakan hari ini, bahwa pikiran-pikiran kita itu menentukan kehidupan kita. Niatnya kita mau mendekati seseorang untuk membuat pendekatan bahwa kita itu peduli dengan dia. Selama orang itu mau menerima, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai ketika kita menikmati apa yang menjadi dagangannya tidak mau dibayar. Istri saya kasih uang 20.000, dikembalikan 10.000. Harganya 15.000. Yang tadinya tidak mau dibayar. Apa yang saya pikirkan? Banyak orang di luar sana itu mengalami nasib bahwa aku adalah dari keluarga yang rusak. Aku dari keluarga orang yang tidak punya. Aku dari keluarga yang berantakan. Apa mungkin saya bisa berhasil? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bilang kamu pasti bisa. Kuncinya, saya kasih kunci satu, saudaraku. Jangan pelit-pelit dengan orang yang kurang mampu. Apa itu, Pak? Kalau kamu melihat seorang bapak-bapak berjualan, walaupun kamu tidak butuh, kamu tidak suka, belilah minimal satu. Kalau kamu melihat seorang mbok-mbok, nenek-nenek jualan, dagangannya gak laku, belilah minimal satu. Bukan karena kamu butuh, tapi kamu ingin membuat orang itu bahagia dan senang. Dan istri saya sudah melakukan di depan anak itu. Ketika orang yang jual somai, ya, orang yang jual somai di sampingnya nggak laku, sepi. Nah, istri saya, aku mau belilah, biar bapaknya senang ada pembeli. Ternyata setelah dinikmati memang siominya nggak ada rasanya, pantesan nggak laku, saudara ya. Tapi istri saya bilang, gak apa-apa lah, supaya dia senang, dagangannya laku. Saya kasih contoh di depan anak ini. Pikiran kita menentukan tindakan kita.
Ya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ketika kita berkata, aku gak punya uang untuk memberkati orang ini, maka kita benar-benar gak akan punya uang, tidak akan punya kemampuan untuk memberkati orang lain. Bapak Ibu, kemarin ada orang gelandangan di depan gereja. Biasanya gelandangan dengan pengemis itu beda tipis. Kalau gelandangan yang pengemis, dia akan minta-minta. Tapi kalau gelandangan beneran, dia hanya akan diam duduk manis di depan sana. Ketika saya tengok, Pak, mau minum? Pak, mau minum? Pak, mau minum? Iya, mau. Saya ambilkan sebotol minuman dan kue, roti. Setelah saya kasihkan, dia beranjak pergi ke sebelah, duduk, makan dan minum, ya, tanpa harus diusir. Tapi ya, gelandangan yang berbeda lagi, ya kan? Yang pernah jualan jeruk di depan sana, bukannya mau mendengar, malah dia berceramah, ya. Gak bisa, dia menawarkan kalender, menawarkan jeruk. Kalau saya beli, besoknya saya ditawarin lagi. Kalau saya beli, besoknya akan ditawarin lagi. Saya tolak, silakan pindah. Ditawarin jeruk lagi, silakan pindah. Nawarin jeruk lagi, ada saksinya Bu Elina sama Bu. Akhirnya saya ngegas. Kamu denger gak sih? Aku bicara apa? Akhirnya ngegas saya. Baru ketika saya ngomong, kamu dengar gak? Saya ngomong apa? Kita mau lewat, mau keluar, kamu jualan di depan pintu. Baru dia pergi. Jadi beda perlakuan. Apa yang kita pikirkan terkadang-kadang membuat kehidupan kita beda menentukan sikap. Maka sikap yang benar akan menentukan hasil. Saudaraku yang dikasih. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan? Ya, ini Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu, demikianlah ia. Ya, apa yang dipikirkan orang dalam hatinya, for us he thinks in his heart, ya, so is he. Demikianlah ia. Apa yang kita pikirkan, itulah kita. Jadi apa yang berkecamuk di pikiran kita akan menentukan tindakan kita, jalan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau aku nggak bisa, ya memang tidak akan pernah bisa. Kalau kita bilang aku pasti bisa, berjalan melangkah dengan sebuah tindakan, lama-lama bisa walaupun tidak bisa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kau pikirkan, itulah kamu. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang mempengaruhi kehidupan kita, merubah kehidupan kita? Sikap yang benar akan merubah kehidupan kita. Yang pertama adalah tadi apa? Pikiran. Yang kedua adalah lidah, perkataan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Mazmur 118 ayat yang ke-17, aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Jadi hidup dan mati kita itu ditentukan apa yang keluar dari mulut kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau tadinya ngomong sembarangan, mulai mikir-mikir kalau mulai ngomong. Kenapa?
Karena itu yang akan merubah kehidupan kita dan akan merubah nasib orang lain. Ketika kau memperkatakan sesuatu, maka akan terjadi seperti apa yang kau perkatakan. Seperti halnya semua segala yang ada di dunia ini terjadi karena sebuah perkataan. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah terang, jadilah petang. Bermula dari sebuah perkataan. Nah, sementara Tuhan menjadikan sesuatu dengan berfirman, dengan berkata-kata, demikian juga Tuhan memberikan satu perintah kepada Adam untuk menggunakan mulutnya untuk memperkatakan sesuatu, dan itu terjadi sampai hari ini. Bapak Ibu tahukah nama-nama binatang yang ada sekarang ini? Siapa yang kasih nama? Kok ada ayam? Kok ada garangan? Kok ada macan, ada kucing? Siapa nama yang awalnya ngasih nama? Ada. Ya. Tuhan memberikan perintah kepada Adam untuk memberi nama-nama hewan. Ya. Gajah. Maka sampai hari ini dikenal gajah. Kuasa perkataan. Jadi apa yang kita katakan hari ini? Bahkan Yesus sendiri pernah berkata, jika kamu punya iman sebesar sebiji sesami saja, ketika kamu berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah. Tapi ada yang mau praktek memindahkan gunung? Kalau nggak ada gunanya nggak usah. Ya. Nah, saudaraku, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkatakan apa yang bisa diperkatakan. Biasanya saudaraku, ya, saya memperkatakan sesuatu yang positif. Yang positif itu belum tentu benar. Karena kemarin pada waktu pandemi yang positif, apa yang terjadi? Wah, positif. Ya. Ketika pasangan suami istri yang baru menikah, ketika cek kesehatan hormonalnya, wah, positif. Ya, puji Tuhan kalau itu. Tapi ketika pandemi karena positif virus corona, wah, ketakutannya betapa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang positif tidak selalu benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang harus kita katakan? Kalau kita membaca Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah kamu lupa. Berarti banyak orang lupa. Karena apa? Yang diperkatakan bukan firman Tuhan. Yang diperkatakan apa kata motivator itu. Ya kan? Padahal firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ketika kita sedang dalam kesusahan, jatuh terpuruk, ya, tidak perlu menyalahkan orang lain bahwa orang lain tidak peduli. Tapi kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan itu. Tidak menyerah, saudara. Allah akan mencukupkan segala kebutuhan. Yes. Percaya. Walaupun sepi, tidak berlaku untuk pemeliharaan Tuhan bagi orang yang percaya, yang setuju, katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, rema firman Tuhan itu seperti, ya kan? Kalau khotbah 1 jam, saudara harus dipahami, anggap aja mustahil. Minimal 1 kata rema dalam firman Tuhan
atau satu ayat dalam firman Tuhan yang dapat teringat muncul kembali ketika kita mengalami masalah, ketika kita sakit. Firman Tuhan berkata bahwa kamu akan sembuh, terjadilah sesuai dengan imanmu. Firman Tuhan katakan demikian. Dan kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Oh Tuhan, tolong. Rema, itu namanya rema. Bukan untuk mengisi otak kita karena kita supaya pintar saja, tapi supaya memberikan kekuatan bahwa ucapan mulut kita ini bisa merubah kehidupan kita sesuai dengan maksud Tuhan. Jagalah ucapan mulutmu pada tempatnya. Kalau bukan pada tempatnya, rem sedikit. Ya, memang kita seringkali lupa ngerem. Seringkali kalau sudah lagi emosi kita nyerocos terus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapa yang gak ngalami kayak gitu? Kalau sudah emosi, wah meluap-luap, diceritakan berulang-ulang. Kalau lagi sedih, kecewa, diceritakan berulang-ulang. Seperti dua murid Yesus yang pergi ke mana? Emmaus. Sepanjang perjalanan 7 mil apa 14 mil, ya, menceritakan hal yang sama. Yesus guru kita sudah mati, siapa yang akan memimpin kita? Itu sepanjang perjalanan begitu terus sampai Emmaus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Kekecewaan membuat ucapan mulut kita tidak pernah mengalami kebenaran. Orang yang kecewa mau berbicara benar susah. Yang ada apa? Kita akan cari data atau mengungkit-ungkit masa lalu. Sudah yang dikasih Tuhan. Hati-hati. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, hal yang mempengaruhi kehidupan kita, ya, apa yang kita tabur. Menabur bukan hanya berbicara soal persembahan, ya. Yesaya 30 ayat 23, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru, kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Saudaraku, kalau ditanya seperti ini, kan saya bukan petani, kan saya tidak punya ladang. Terus apa yang harus saya tabur? Ya kan? Gak punya lahan, mau nanam apa? Ya, nanam saham. Ya, gak punya duit, nanam kebaikan. Gak punya apa lagi, nanam perbuatan. Nah, saudara ya, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru, kamu taburkan di ladangmu, dan hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Jadi konteksnya Bapak Ibu, hujan berkat pada konteks perjanjian lama, ya, bahwa tingkap-tingkap langit akan dibuka. Konteksnya adalah konteks pertanian. Sekali lagi, ketika dalam Maleakhi pasal yang ketiga berbicara ketika engkau menabur bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit, itu konteksnya adalah konteks pertanian. Seperti ini, ya. Ketika Tuhan membuka tingkap langit, yang terjadi apa? Halo? Mendung, petir, terus turun hujan. Nah, ketika turun hujan, benih yang ditabur oleh orang-orang Israel itu menjadi hidup. Dan ketika masa-masa pertumbuhan,
mengalami kecukupan air, dan tanaman yang ditanam oleh orang-orang Israel bertumbuh subur, menghasilkan buah siap panen. Bahkan Yusuf yang dikatakan menabur di musim kemarau berapa kali lipat yang dihasilkan oleh Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai Yusuf. Mikir apa bro? Bukan Yusuf mas. Oh gitu ya. Ya nanti cari ya. Ya Bapak Ibu, apa yang kita tabur? Kalau kita petani ya menabur benih. Kalau kita pedagang, kalau kita karyawan, kalau kita pengusaha, ya kita tabur apa? Ya, maka di sini dikatakan, kamu akan makan roti lezat dan berlimpah-limpah. Orang yang suka menabur hidupnya akan menikmati pemeliharaan Tuhan. Makan yang lezat dan berlimpah-limpah, artinya makan pun tidak akan kapiran. Yang setuju katakan amin. Mulai belajar. Kalau mulai hari ini kita nggak pernah senyum, mulai senyum. Hai bro, senyum. Kalau yang hari-hari biasa nggak pernah nyalamin orang lain, mulai nggak? Salamilah orang yang kamu temui. Yang tidak punya teman, mulailah cari teman yang baru. Ini benar ya jamnya ya? Oh ya. Kok lama banget gitu? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Apa yang kamu tabur akan menentukan hidupmu. Yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang keempat, keputusanmu menentukan hari besok. Jadi apa yang kamu putuskan hari ini akan merubah kehidupan saudara untuk kedepannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Bapak Ibu, saya pernah sampai hari ini saya masih menyesal. Kenapa? Kenapa pada waktu sekolah saya tidak mau belajar bahasa Inggris, sementara hari ini saya mulai suka mengucapkan kata-kata bahasa Inggris, tapi ditertawakan sama istri. Bahkan mungkin banyak orang yang mentertawakan saya. Ya, kenapa? Karena Inggrisnya Inggris Banyumasan. Ya, so is he, gitu kan. Demikianlah, ya. Nah, saudaraku yang waktu itu saya tidak suka ketika nanti loh, bahwa ketika kamu bisa belajar, bisa bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, ada banyak keuntungannya di mana. Nanti pikir nanti. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata apa yang dulu pernah saya tinggalkan hari ini saya butuhkan. Ya kan? Kenapa? Dulu saya tidak sekolah STM, jurusan elektronik, biar bisa dandan kayak Papine, kayak Om Slamet gitu kan. Tapi kalau saya bisa, nanti kayak almarhum papa, apa-apa didandanin dewek. Nanti jatah orderannya Papine berkurang, saya ambil customernya. Jadi ada banyak pikiran-pikiran dalam ini, keputusan-keputusan. Oh, saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata keahlian dalam menservis hari-hari ini dibutuhkan. Tenang bijak, jangan takut tidak ada yang bodol. Kedepannya banyak barang bodol. Gak mungkin barang itu awet terus, ya kan? Pasti ada yang bodol. Ya. Terus saudaraku, ketika tadi bilang, aduh, bahasa Inggris sekarang ini sangat berarti, ya, jadi tour guide, ya, 1 jam itu pada waktu 2005 itu 100.000 1 jam sampai 200.000.
jadi penerjemah. Kalau sekarang pasti udah naik. Translator. Kayaknya cuma berapa 3 lembar abstrak skripsi, abstrak tesis, abstrak itu 3 lembar, lumayan 200.000. Ya, tolong diterjemahin. Ya, Google Translate, bikin program sesuai dengan aturannya, diedit-edit. Oh, 200.000 ceki cair. Ya, dokter nggak bisa baca Inggris dong. Kayak profesor yang memberi gelar dokter honoris causa kepada salah satu artis ketika memberikan klarifikasi publik, bahasa Inggrisnya juga kacau balau. Profesor, ya. Nah, sudah ternyata sesuatu yang dulu tidak kita anggap penting, kita tinggalkan. Sekarang, hari ini itu sangat penting. Makanya Ulangan 30 ayat 19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan atau kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Pilihan kita menentukan keturunan kita. Garis keturunan kita mau jalan kemana. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang ini lagi viral khotbah cuplikan seorang yang ada di TikTok, di YouTube, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau ada orang yang tidak mau ke gereja, jangan dimarahi, ajak makan. Bapak Ibu, kalau membaca komentar-komentar netizen apa? Suamiku gak ke gereja sampai hari ini, masa mau dibiarin aja? Anakku gak ke gereja sampai hari ini, masa dibiarin aja? Ajak makan terus. Gak pernah disinggung-singgung. Sementara Alkitab bilang apa? Ajarkanlah tiap-tiap hari berulang-ulang. Nah, khotbah seorang pendeta yang dikatakan PS itu, ya, karena tidak menggembalakan dia, ya, mengajarkan bahwa kalau nggak ke gereja nggak apa-apa, ajak aja makan, nggak usah dihakimi. Bapak Ibu, benarkah itu ajaran Alkitab bahwa kalau anakmu tidak mau ibadah, tidak mau ke gereja, biarin aja, nggak usah dimarahin, nggak usah ditanyain? Kira-kira klop nggak keputusan kita untuk membiarkan, ya udah kamu kalau nggak ke gereja nggak apa-apa dan los? Ya. Ada nggak yang punya kerinduan pasangannya, anaknya untuk datang beribadah bareng-bareng? Ada nggak? Harusnya ada, karena aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kalau membiarkan ini nggak pernah dikasih tahu, sampai nanti baru ibadah pada waktu mati. Panggil pendeta seumur hidup. Hati-hati Bapak Ibu ketika menyukai khotbah-khotbah cuplikan pendek yang ada di TikTok. Hati-hati, ya. Keputusanmu menentukan hari esok. Pilihlah berkat atau kutuk, kehidupan atau kematian. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Menentukan masa depan anak, cucu, cicit kita. Hati-hati. Apa yang sudah kita putuskan hari ini? Nah, kalau saya mengambil keputusan hari ini, putus karena saya nggak punya anak. Apa begitu? Enggak. Tetap anak cucu saya rohani. Termasuk saya mengambil anak-anak rohani yang di pinggir-pinggir jalan, yang dianggap orang nggak layak. Yang seperti saya ceritakan tadi di awal, orang-orang yang seperti tanda kutip, wow, kalau Bapak Ibu nyemplung di dunia itu, ya kan, sudah banyak tatoan, pakaiannya mini-mini, ya kan, wah pokoknya mantap pol, ya kan, saya suka itu. Bukan itu,
maksud dan tujuannya menjangkau. Supaya apa? Kita punya anak rohani di luar sana, Bapak Ibu. Mereka terima, mereka anggap kita orang tuanya, ya, anak pang, ya kan, yang gak pernah mandi, yang tidur di emperan di jalan, ya walaupun agak bau dikit, gak apa-apa lah. Ya, keputusan kita hari ini menentukan hari esok. Yang terakhir, apa yang kamu percayai menentukan kehidupanmu hari besok, ya. Yang kamu percayai. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman, perhatikan baik-baik, menyelamatkan keluarganya. Jika anggota keluargamu tidak ke ibadah, kamu biarkan. No, bukan panutan, karena no punya tujuan menyelamatkan keluarganya, ya. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenarannya, kebenaran sesuai dengan imannya, saudara. Jadi Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera di atas tempat ketinggian, ya. Karena apa? Tuhan mau meluluhlantahkan, memusnahkan manusia di muka bumi karena sudah bejat. Hati-hati, kata bejat itu sudah diambang batas bahwa tidak bisa diselamatkan lagi, maka harus dibinasakan. Caranya dengan air bah. Nuh ditolak oleh orang banyak, dan dia berusaha menyelamatkan keluarganya, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya yang selamat, beserta hewan-hewan yang masuk ke bahteranya, ya. Nuh percaya anggota keluarganya menjadi benih bagi manusia di muka bumi. Bukankah kita ini keturunan-keturunan yang tinggal dari garis keturunan Nuh? Ya, gak tahu. Kita ini dari keluarga silsilah Yafet, Sem, atau Ham. Tapi yang jelas orang Asia itu dari Ham. Ya. Kalau Yafet, itu kelompok Eropa dan sekitarnya. Apa yang kamu percaya hari ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ketika kau percaya, kalau banyak orang berkata ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, mulai perkatakan apa yang kamu percaya. Tuhan sanggup menolong aku hari ini. Yang mulai sepi job, ya, mulai perkatakan Tuhan tahu cara memelihara hidup. Yang mulai berdagang, ya, dan mendengar testimoni kesaksian pedagang yang ada bahwa sedang sepi, mulai berkatakan sesepi-sepinya jualanku, aku masih menikmati keberuntungan. Loh iya loh, buktinya walaupun sepi, wah bisa beli ini, beli itu, makan ini, makan itu. Kalau orang lain ya hasil daripada keuntungan. Kalau misalnya 4 bungkus nasi kuning, ya dari 4 bungkus nasi kuning ini aja yang diandalkan, gak bisa lebih. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, semua Tuhan sudah atur baik, ya. Tuhan semua sudah atur baik, ya. Percayalah sepenuhnya pada Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Bagian terakhir Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan
kata ia akan bertindak itu, ia bersegera menolongmu. Ya, apa yang kamu percaya saat ini akan menentukan hasil yang dapat kamu rasakan. Saya percaya, ya, sejak 2012 saya menginjakkan pelayanan di Purwokerto. Tidak ada sandaran apapun di Purwokerto, tidak ada koneksi apapun di Purwokerto, tidak ada peluang pekerjaan yang bisa menjanjikan saya bisa memenuhi kebutuhan saya dan istri saya, apalagi untuk bantu pelayanan. Ya kan? Tapi saya menguatkan iman saya. Kalau dulu Tuhan cukupkan aku, hari ini pun saya percaya Tuhan akan mencukupkan aku. Ya, kalau kemarin-kemarin Tuhan pelihara aku, masa besok Tuhan tidak pelihara aku? Apapun yang kau jumpai, ya, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Saya mengundang untuk pemain musik maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai renungkan. Ada 5 hal yang mempengaruhi nasib kita, ada 5 hal yang bisa merubah kehidupan kita, masa depan kita, hari esok akan jadi apa. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah ucapan lidah kita, yang ketiga adalah apa yang kita takut, dan yang keempat adalah keputusan-keputusan yang kita ambil, dan yang terakhir adalah apa yang kita percayai hari ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Memberi waktu bagi saudara untuk merenungkan sejenak bagian firman Tuhan ini. Apakah hari ini kita mempercayai apa yang Tuhan firmankan dalam Alkitab, kita sukai atau kita tinggalkan? Dunia boleh berkata sedang gelap, tapi orang yang berjalan dalam terang firman Tuhan, ia akan berjalan dalam terang kasih Tuhan. Dunia boleh berkata bahwa hari-hari ini mengkhawatirkan, tapi orang-orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, hidupnya mengalami sukacita, bahagia, dan penghiburan hari lepas hari. Keberuntungan demi keberuntungan akan menjadi bagiannya. Terima kasih Bapak. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupanmu. Katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman-Nya siang hari ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada para petugas untuk dipersilakan maju ke depan. Ya, setiap kita mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah, Engkau memelihara hidup kami dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu, dan biarlah kami mau mengucap syukur. Kami mau menabur dengan apa yang kami punya melalui berkat Tuhan ini untuk dapat memberkati gereja ini, meluaskan kerajaan-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan ucapan syukur dan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom. Shalom. Hari ini ada yang ulang tahun, tapi orangnya nggak ada. Ya mau ya? Masih ingat nggak? Oh iya. Keren ya. Baiknya ulang tahun, tapi nggak ada orangnya hari. Terus sepanjang minggu kemarin ada yang ulang tahun pernikahan, Mas Unggul dan Mbak Kayu. Atau udah ganti? Mas Unggul dan Jatuh ya. Mau testimoni. Bayu mana Bayu? Diwakili tuh. Cek. Ya. Mau nyanyi ya? Saya gitarin. Iya. Panggilan buat istri saya sama Sela masuk. Kayak diri tadi. Maju. Oke. Salam Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih Pak Nono untuk waktunya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, nggak terasa perjalanan rumah tangga saya sudah 14 tahun ya. Ya, Mak, 14 tahun ya. Lupa dong. Iya, 14 tahun. Puji Tuhan, selama perjalanan kehidupan Tuhan sungguh luar biasa bagi keluarga saya. Saya bersyukur Tuhan masih memberikan tanggung jawab, baik pekerjaan maupun tanggung jawab untuk merawat anak dan istri. Ya, saya terima kasih sih selama perjalanan rohani, perjalanan kehidupan. Tuhan sungguh luar biasa, dan saya mengimani setiap firman Tuhan. Saya percaya, saya nggak hafal di mana letaknya ya, tapi apa yang tidak pernah kamu pikirkan atau kamu Tak jadikannya. iya, itulah intinya. Itu apa istilahnya? Itu yang terjadi bagi saya. Orang Jawa bilang hidup itu penuh dengan ujug-ujug. Ujug-ujug di sini adalah ujug-ujug kebaikan Tuhan ya, yang tidak pernah kita tahu, yang kita di pikiran kita itu sudah buntu, tapi Tuhan kasih jalan keluar yang di luar pikiran kita. Itulah pengalaman saya selama mengikut Tuhan dan mengarungi keluarga ini selama 14 tahun ini. Mungkin itu saja Pak Nono. Mau nyanyi apa? Yang nyanyi Sela. Durasi. Ya. Ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yes. Maksudnya itu Pak Nono. Ya. Ya, ya. Iya.
Terima kasih Pak sudah membacakan itu. Dicatat loh ya. Siap. Nanti tak set. Siap. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke. Kita berdoa. Sebentar, jangan turun dulu. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk Mas Unggul, Pak Ayu, Sela, juga Mbak Ike yang ada di rumah. Kita berdoa untuk memberkati kehidupan mereka, supaya mereka dikuatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dalam berkat nama Yesus. Hari ini kami berdoa untuk keluarga Unggul dan Ayu, Tasela. Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati apa yang menjadi hidup rumah tangganya. Tuhan arahkan kepada jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, anaknya di dalam berkat satu nama. Berkat kesehatan, penghiburan dan sukacita menjadi bagianmu dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ike yang juga berulang tahun, kiranya Tuhan juga memberkati hidupnya. Tuhan sediakan masa depan yang luar biasa. Berikan arah yang benar supaya dapat memilih satu keputusan yang tepat dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini yang berhalangan hati. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan tilik satu persatu. Apa yang menjadi permasalahannya Tuhan tolong satu persatu di dalam berkat satu nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan menerima berkat firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu.